Bismillah, jumpa lagi bersama saya di RHS Triwidiawati. Sahabat pemirsa, apa kabarnya? Semoga semuanya tetap berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya ini juga masih dalam kondisi pandemik. Semua tetap menjaga protokol pencegahan penyebaran COVID-19. Sahabat RHS Triwidiawati, sekali lagi saya terus tetap mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sahabat pemirsa yang sudah setia tetap mengikuti konten-konten terbaru dari channel ini. Dan juga bagi kamu yang mungkin baru sampai di channel ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya. Jadi ada di sini ya. Nah, terima kasih ya sudah mensubscribe. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang apa ya hari ini. Nah, sahabat pemirsa, saat ini kita sudah mau mendekati bulan suci Ramadan, di mana pada bulan suci Ramadan ini bagi sahabat pemirsa yang beragama Islam tentunya akan menjalankan ibadah puasa. Ibadah puasa artinya ada masa-masa tertentu di mana kita tidak boleh mengkonsumsi makanan ataupun minuman sampai tiba waktunya berbuka puasa ya. Artinya ada waktu di mana segala sesuatu itu dilarang masuk ke dalam tubuh kita. Termasuk juga obat-obatan yang penggunaannya secara peroral. Nah, lalu bagaimana cara mengatasi kalau ternyata selama bulan puasa atau bulan Ramadan ini kita mengalami suatu penyakit yang membutuhkan mengkonsumsi obat-obat tertentu. Nah, jadi kali ini inilah yang akan kita bahas, bagaimana tips minum obat di saat bulan suci Ramadan. Jangan kemana-mana, simak sampai selesai agar tidak ada informasi yang hilang. Baik sahabat RHS Triwidiawati, jadi terkait tips minum obat di saat bulan suci Ramadan, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kalau minum obatnya itu 3 atau 4 kali sehari. Kemudian bagaimana ya kalau minum obatnya dia diharuskan sebelum makan ataupun juga sesudah makan. Dan juga tentunya bagaimana minum obat untuk penyakit-penyakit kronis. Dan juga bagaimana tips minum obat bagi penderita diabetes dan juga penderita hipertensi. Sahabat RHS Triwidiawati, perubahan jadwal waktu minum obat untuk obat yang diminum 1 atau 2 kali sehari tidak ada perbedaan yang berarti ketika ternyata kondisinya tetap harus dikonsumsi saat berpuasa di bulan Ramadan. Nah, jika diminum sekali sehari cukup menyesuaikan dengan sifat obat, apakah di pagi hari saat sahur atau di malam saat berbuka. Demikian juga untuk obat yang diminum 2 kali sehari. Lalu bagaimana dengan obat-obatan yang diminumnya 3-4 kali sehari, yang artinya setiap 6 atau 8 jam sudah harus minum obat dalam sehari. Nah, dalam hal ini ada 2 pilihan. Pertama, mendiskusikan dengan dokter yang meresepkan obat untuk mungkin tidaknya mengganti bentuk sidan obat untuk kelas yang sama menjadi bentuk lepas lambat namanya, atau obat dengan masa kerja yang panjang. Lepas lambat itu artinya bahan aktif dari obat itu dilepaskan secara perlahan-lahan sehingga masa kerjanya menjadi lebih panjang. Kemudian dengan hal ini maka frekuensi penggunaan obat pun menjadi berkurang. Tidak 3-4 kali sehari lagi, tapi cukup 2 kali sehari atau bahkan mungkin hanya 1 kali sehari saja. Nah, pilihan kedua, jika alternatif pertama tidak bisa diganti, maka yang perlu disesuaikan adalah waktu-waktu minum obatnya, dengan memanfaatkan waktu di saat berbuka hingga sahur yang disesuaikan dengan waktu setempat untuk rentangnya tentunya. Jadi untuk obat-obat yang frekuensinya 3 kali sehari bisa menjadi per 5 jam, sedangkan yang 4 kali sehari bisa per 3 atau 4 jam. Nah, konsekuensi untuk frekuensi pemberian ini ada saatnya waktu minum obat itu di jam tidur nih ya. Jadi misalnya untuk yang 4 kali sehari kalau dimulai jam 6 petang, selanjutnya jam 10 malam, jam 1 pagi dan juga jam 4 pagi. Nah, oleh sebab itulah menjadi catatan kalau memang ternyata memberatkan minum obat ini, sementara penyakitnya juga harus disembuhkan, mungkin tidak harus berpuasa ya sahabat RHS Triwidiawati. Selanjutnya untuk cara minum obat sebelum dan sesudah makan bagaimana ya?
Hal ini sebenarnya sudah ada di video sebelumnya tentang interval waktu minum obat. Jadi sekedar kita ulang kembali, untuk obat yang diminum sebelum makan prinsipnya adalah saat perut kosong. Tujuannya agar tidak terjadi interaksi obat dengan makanan. Karena adanya makanan dapat mempengaruhi penyerapan dan kerja obat. Sebaliknya, untuk obat yang diminum setelah makan, salah satu alasannya adalah untuk menghindari iritasi lambung dan juga membantu proses makanan. Nah, jadi untuk obat yang diminum sebelum makan, obatnya bisa diminum 30-60 menit sebelum makan sahur atau sebelum makan berbuka. Sedangkan untuk obat yang diminum setelah makan, waktunya adalah 5-10 menit setelah makan. Selanjutnya, bagaimana dengan penggunaan obat pada penderita penyakit kronis seperti diabetes dan juga hipertensi? Nah, untuk ini pada pasien atau penderita diabetes, ini sebaiknya memang tidak berpuasa sebab keadaan diabetes itu bisa beresiko menyebabkan keadaan turunnya kadar glukosa di dalam darah yang terlalu rendah atau disebut dengan hipoglikemi, ataupun bisa terjadi mekanisme kompensasi, diantaranya bisa terjadi hiperglikemi, kadar gula darah yang terlalu tinggi, atau istilahnya ketoasidosis diabetik yang artinya pecahnya asam-asam lemak yang ada dalam tubuh, dan juga tubuh bisa menjadi kekurangan cairan. Kalaupun berpuasa, maka harus dihentikan jika terjadi tanda-tanda berikut ini. Pertama, terjadi hipoglikemi, jadi gula darahnya di bawah 60 mg per desiliter karena berbahaya jika tidak segera diterapi. Selanjutnya, kadar gula darah yang beberapa jam sesudah puasa dimulai itu kurang dari 70 mg per desiliter. Dan juga kalau kadar gula darahnya terlalu tinggi di atas 300 mg per desiliter, dan tentunya yang terakhir kalau pasiennya sakit. Nah, dari mana kita tahu kadar gula darah ini? Tentunya dengan memeriksanya, salah satunya dengan glukometer, ya, dengan pemantauan gula darah mandiri. Untuk pilihan obatnya sendiri, dihindari obat-obat yang memiliki resiko efek samping hipoglikemi yang besar. Contohnya adalah obat golongan sulfonylurea seperti glibenclamid. Selanjutnya bisa pilihan yang lain, diantaranya obat golongan biguanid misalnya metformin, dan juga yang menghambat enzim alfa glukosidase seperti akarbose. Nah, untuk mekanisme kerjanya sendiri sudah kita bahas di topik mengenai obat antidiabetes ya, sahabat. Obat antidiabetes per oral ya, sahabat RHS Triwidiawati. Selanjutnya, bagaimana dengan penderita hipertensi? Nah, untuk penyakit kronis seperti hipertensi prinsipnya sebenarnya sama ya. Jadi untuk obatnya sendiri itu sebaiknya adalah obat-obat yang masa kerjanya panjang, jadi cukup diminum sekali atau 2 kali sehari. Kemudian juga perlu dipantau tekanan darahnya ya, jangan sampai tekanan darahnya menjadi terlalu rendah. Demikian sahabat pemirsa tips minum obat di saat bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat, tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalam.